Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas satu topik fresh yang mungkin belum banyak kamu tonton, yaitu analisa manajemen. Kebanyakan konten hanya bahas dari sisi keuangan dan angka. Tapi tahukah kamu, manajemen merupakan poin yang sangat memegang peranan penting dari pertumbuhan atau tidaknya suatu perusahaan. Alasannya sederhana, karena mereka yang menjadi kapten kemana arah perusahaan ke depannya. Oh iya, jika berbicara tentang manajemen, di sini saya memperkecil ruang lingkupnya dari sisi direktur dan komisaris saja. Bagi kamu yang belum tahu beda dari direktur dan komisaris, mudahnya, direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dan terlibat langsung di dalam operasional bisnis. Sedangkan komisaris biasanya berfungsi sebagai pengawas yang mengawasi aktivitas perusahaan. Nah, terkait analisa manajemen, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kamu fokuskan. Poin-poin itulah yang akan dibahas dengan lebih detail pada video ini. Untuk itu, nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Poin pertama, manajemen dijabat oleh pemilik perusahaan. Kalau misalnya kamu ditawarkan pada dua pilihan investasi rumah makan. Rumah makan A dikelola langsung oleh pemiliknya, sedangkan rumah makan B dikelola oleh bukan pemiliknya. Kamu lebih tertarik untuk berinvestasi di rumah makan yang mana? Mayoritas dari kita mungkin akan memilih rumah makan A karena dikelola langsung oleh pemiliknya. Alasannya sederhana, karena pemilik tentu berharap usahanya terus maju dan bukan malah bangkrut. Sedangkan jika dikelola oleh bukan pemilik, dia tidak ada beban karena bukan yang memiliki usaha tersebut. Saya ingin memperjelas statement tadi, di mana yang saya maksudkan adalah pemilik usaha masih terlibat dalam bisnis perusahaan, entah secara langsung sebagai direktur ataupun hanya mengawasi sebagai komisaris. Mungkin ada pihak lain yang punya keterampilan yang lebih hebat dari pemilik itu sendiri dan menjadi bagian dari manajemen. Tentu tidak masalah dan hal itu sangat lazim terjadi. Tapi intinya, apakah pemilik dari perusahaan itu masih di dalam atau tidak? Contohnya adalah perusahaan PT Indofood atau INF yang dimiliki oleh Grup Salim. Kalau melihat susunan manajemen, bisa dilihat bahwa Pak Antoni Salim menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan. Yang artinya, beliau sebagai pemilik perusahaan masih terlibat langsung di dalam aktivitas operasional usaha. Dengan kata lain, arah perusahaan mau dibawa kemana, itu masih tergantung keputusan dari Presiden Direktur yang juga merupakan pemilik perusahaan. Contoh lain adalah PT Avia Avian dengan kode Avia. Seperti yang kamu tahu, perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Tanoko. Jika dilihat dari susunan manajemen, Pak Hermanto Tanoko masih menjabat sebagai Presiden Komisaris perusahaan. Artinya, meski beliau tidak masuk ke dalam susunan direksi, tapi Pak Hermanto masih melakukan fungsi pengawasan karena menjabat sebagai Presiden Komisaris. Poin kedua, regenerasi kepemimpinan. Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu punya bisnis dan bisnis itu berkembang pesat, kamu berencana untuk mewariskan bisnis itu kepada siapa? Apakah anak, teman dekat, atau rekan bisnis yang jago? Mayoritas dari kita mungkin akan memilih mewariskan bisnis kepada keluarga. Dalam hal ini mungkin saja anak. Artinya kita juga harus pertimbangkan aspek manajemen dari sisi regenerasi kepemimpinan. Apakah usaha tersebut sudah dipersiapkan pengganti kepemimpinannya? Seharusnya sudah ada antisipasi kepemimpinan yang dipersiapkan untuk melanjutkan usaha yang sedang berjalan. Tentunya diharapkan pemimpin di masa depan itu masih merupakan bagian dari pemegang saham mayoritas, seperti istri, anak, dan lain-lain. Hal itu merupakan satu poin penting, mengingat untuk menjembatani satu pemimpin kepada pemimpin yang baru bukanlah hal yang mudah. Kamu tentu sudah pernah mendengar mitos tentang bisnis, di mana kira-kira bunyinya seperti ini. Generasi pertama membangun, generasi kedua mempertahankan, dan generasi ketiga menghancurkan. Pertanyaannya, kenapa statement itu ada? Jawabannya sederhana, karena kurangnya persiapan regenerasi. Setiap generasi punya cara pandangnya masing-masing, karena kita hidup pada tren yang berbeda. Jika dulu generasi 90-an senang nonton TV, generasi sekarang seringnya nonton YouTube, TikTok, dan tayangan digital lainnya. Itu hanya dari sisi lifestyle saja, bagaimana dari sisi bisnis. Tentu setiap orang punya cara pandangnya masing-masing, begitu juga dengan kepemimpinan. Untuk itulah kita perlu mencari perusahaan yang regenerasi kepemimpinannya baik. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan melihat apakah penerus tahta usaha sudah terlibat langsung di dalam bisnis itu atau tidak. Seharusnya, jika tongkat estafet kepemimpinan itu sedang dipersiapkan, penerus itu sudah mulai dilibatkan di dalam aktivitas usaha.
biasanya sudah memegang jabatan-jabatan yang strategis, entah itu kepala divisi, direktur, dan lain-lain. Contoh, seperti yang sudah kamu tahu, Bank BCA dimiliki oleh grup Jarum atau keluarga Hartono. Jika melihat susunan manajemen perusahaan, kamu akan temukan bahwa ada nama Hartono yang menjabat sebagai wakil presiden direktur perusahaan, yaitu Pak Arman Hartono. Dari sini kita bisa melihat bahwa tongkat estafet regenerasi kepemimpinan itu sudah dipersiapkan untuk perusahaan besar berskala internasional seperti Bank BCA. Contoh lain adalah ICBP yang merupakan anak usaha dari INDF. Kamu bisa lihat nama Pak Axton Salim yang menjabat sebagai direktur perusahaan. Dengan kata lain, regenerasi kepemimpinan untuk bisnis ICBP sudah dipersiapkan oleh Pak Antoni Salim. Poin ketiga, frekuensi rotasi kepemimpinan. Poin ketiga yang ingin saya bahas adalah frekuensi penggantian pemimpin. Untuk menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satu caranya adalah dengan melihat seberapa sering direksi dan komisaris perusahaan itu berubah. Logikanya sederhana, jika pemimpin perusahaan itu bagus, kenapa sedikit-sedikit harus dilakukan perubahan? Artinya tentu ada penyebab kenapa penggantian itu dilakukan. Jika karena pemimpinnya melakukan tindakan yang tidak benar, misalnya korupsi, tentu hal itu sudah jelas-jelas salah. Tapi apabila tanpa alasan jelas terjadi perubahan terus-menerus, itu bisa jadi signal bagi investor untuk menganalisanya. Apakah karena manajemen saat ini membuat pencapaian perusahaan di bawah ekspektasi pemiliknya, ataukah ada hal lain yang menjadi penyebabnya? Nah, berkaitan dengan manajemen, selain 3 poin tadi, ada beberapa hal juga yang sebaiknya kamu pertimbangkan untuk dianalisa. Saya sudah pernah buat videonya, agar lebih jelas silahkan nonton hingga selesai. Semoga ada informasi baru yang diperoleh dan berdampak positif terhadap pertumbuhan portofoliomu. Pada video ini saya tidak akan bahas lagi ke 5 poin tadi, tapi saya tertarik untuk membedah satu cara analisa yang belum banyak dibahas orang, yaitu bagaimana menilai manajemen perusahaan itu bagus atau tidak. Topik ini tidak sering dibahas karena biasanya kita hanya melihat dari aspek keuangan dan harga saham saja. Tapi pada video ini, saya ingin fokus berbagi cara analisa kepada kamu untuk menilai apakah manajemen perusahaan itu orang yang bertanggung jawab atau tidak. Ingat, manajemen merupakan orang tertinggi yang memimpin perusahaan secara langsung, sehingga keputusan yang mereka ambil tentu akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Jadi, pastikan kamu tidak pilih saham yang manajemennya kacau. Poin pertama, cari tahu siapa saja direksi dan komisaris serta latar belakangnya. Di zaman teknologi ini sudah banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari tahu siapa saja direksi dan komisaris perusahaan, serta bagaimana latar belakangnya. Entah dari laporan tahunan, aplikasi sekuritas dari Google, dan lain-lain. Sebagai contoh, ini merupakan daftar manajemen BRI yang saya kutip dari laporan tahunan BRI tahun 2023. Kamu bisa lihat untuk nama-namanya berdasarkan tampilan berikut ini. Sebagai contoh, ini merupakan profil singkat dari Presiden Direktur Bank BRI atas nama Pak Sunarso. Beliau menjabat di BRI sudah 2 periode, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 dan tahun 2023 sampai tahun 2028. Kamu bisa lihat beberapa informasi penting tentang manajemen perusahaan di laporan tahunan atau sumber data yang lain. Di sini terlihat pengalaman beliau yang mana memiliki beberapa pengalaman yang strategis. Ada juga rangkap jabatan yang beliau miliki hingga saat laporan tahunan ini dibuat. Jadi kamu bisa pelajari bagaimana pengalaman kerja manajemen perusahaan sebelum menjabat di perusahaan sekarang dan rangkap jabatan apa saja yang dia miliki. Poin kedua, lihat kinerja keuangan perusahaan saat manajemen itu menjabat. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melihat kinerja perusahaan saat manajemen itu memegang jabatan strategis di perusahaan. Ini bertujuan untuk mengukur prestasi manajemen baru saat menduduki posisi penting di perusahaan. Apakah laba perusahaan terus tumbuh, turun, atau tetap? Kita bisa menganalisa hal ini dengan membandingkan tahun menjabat manajemen itu dengan kinerja keuangan terutama laba di tahun tersebut. Mungkin akan lebih relevan jika mengambil data 1 tahun setelah menjabat, karena tentu dibutuhkan proses waktu yang tidak singkat untuk melihat hasil kebijakan dan kepemimpinan dari mereka. Kita akan gunakan contoh Presiden Direktur BRI yang tadi sebagai perbandingan. Ini merupakan data historikal laba yang saya kutip dari laporan tahunan BRI. Kamu bisa lihat perbandingan laba BRI sebelum dan saat Pak Sunarso menjabat sebagai Presiden Direktur. Menarik kan, dengan nominal laba yang semakin besar, persentase pertumbuhan laba malah jadi lebih besar. Saat tahun 2015, BRI mencatat laba 25,3 triliun dan
naik sekitar 35% menjadi 34,3 triliun di tahun 2019. Sedangkan saat Pak Sunarso menjabat mulai tahun 2019, di tahun 2019 tadi laba BRI adalah 34,3 triliun rupiah dan tumbuh menjadi 60 triliun rupiah di tahun 2023. Itu artinya terjadi kenaikan sekitar 74% dari tahun 2019 ke tahun 2023. Ini menarik. Dari yang awalnya hanya tumbuh 35% selama 5 tahun, di tahun 2019 hingga tahun 2023, laba BRI naik 74%, kenaikan yang sangat luar biasa. Dari data ini saja bisa dilihat bahwa perusahaan punya pertumbuhan yang sangat baik sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Memang di tahun 2020, labanya sempat turun menjadi 18,6 triliun karena krisis. Tapi hal itu bisa dimaklumi karena hampir semua perusahaan besar juga mengalaminya. Malah menurut saya ada poin plus dari data ini, karena Pak Sunarso menjabat sebagai Presiden Direktur pada tahun 2019, berarti beliau langsung menghadapi tantangan krisis 1 tahun setelah menjabat. Hal ini menunjukkan kehebatan beliau untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dan membuat BRI terus tumbuh sebagai pemenang, hingga bisa mencetak angka laba 60 triliun di tahun 2023. Menariknya lagi, saat Pak Sunarso menjabat sebagai Presiden Direktur hingga Q1 tahun 2024, BRI masih konsisten menjadi perusahaan publik yang mencetak laba terbesar di Indonesia. Pencapaian ini tidak main-main, karena merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Bukan hanya karena cetak laba terbesar, tapi konsisten mempertahankan sebagai perusahaan yang bisa hasilkan laba terbesar di Indonesia. Poin ketiga, amati corporate action yang dilakukan manajemen saat harga saham turun. Apakah mereka peduli kepada pemegang sahamnya? Kamu harus lihat tindakan apa yang dilakukan manajemen saat harga saham turun. Apakah mereka peduli atau tidak? Sebagai contoh, BRI dan ADRO merupakan dua perusahaan yang memiliki corporate action buyback saham saat harga saham perusahaan ini turun signifikan. Ini merupakan salah satu contoh yang baik dari manajemen, karena mereka peduli dengan harga saham dan tentunya juga peduli kepada pemegang saham, sehingga mereka melakukan buyback atas terjadinya penurunan harga saham yang signifikan. Poin keempat, lihat di laporan tahunan apakah manajemen memiliki saham perusahaan yang mereka pimpin. Apakah kepemilikan saham mereka terus bertambah, tetap, atau malah berkurang? Logikanya, jika mereka percaya dengan perusahaan yang dipimpin, seharusnya kepemilikan saham mereka terus bertambah juga dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat di sini, di tahun 2021 tepatnya pada 31 Desember, jumlah kepemilikan saham Pak Sunarso adalah 1,8 juta. Naik menjadi 2,3 di tahun 2022 dan naik menjadi 3,2 per Desember tahun 2023. Itu artinya dalam 3 tahun terakhir, kepemilikan saham Pak Sunarso konsisten tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik, karena berarti beliau memiliki kepercayaan kepada perusahaan yang dipimpinnya. Artinya, beliau bukan hanya sekedar memimpin, tapi juga menjadi pemegang saham dari perusahaan yang dia pimpin. Poin kelima, apakah manajemen masih punya hubungan dengan pemegang saham pengendali? Apabila manajemen masih punya hubungan dengan pemegang saham pengendali, menurut saya pribadi itu adalah suatu hal yang baik. Karena secara tidak langsung, kebijakan-kebijakan yang akan diambil tentunya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham pengendali juga. Hal ini bisa berdampak positif kepada pemegang saham minoritas dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham atas perusahaan itu. Sebagai contoh, berdasarkan data yang ada di Google, diketahui bahwa kepemilikan saham Presiden Direktur ADRO atas nama Pak Boy Thohir cukup besar, karena berada di atas 5%. Hal ini berarti bisa dikatakan Presiden Direktur ADRO merupakan salah satu orang penting dari pemegang saham besar di perusahaan yang dipimpinnya. Menurut saya ini merupakan hal positif yang bisa kita temukan dari saham ADRO. Berarti perusahaan ini masih dipimpin oleh orang yang punya hubungan dengan pemegang saham. Pertama, rebalancing portofolio. Kamu cek lagi saham-saham yang ada di portofolio. Apakah sudah tepat atau belum? Jika sudah tepat, apakah harga beli yang kamu beli sudah masuk akal atau tidak? Jangan sampai sahamnya memang bagus, tapi harganya terlalu mahal. Alhasil tetap jadi tidak optimal. Nah, poin pertama yang bisa kamu manfaatkan dari kenaikan harga di bulan Juli adalah rebalancing portofolio. Caranya dengan menjual saham-saham yang salah, baik secara fundamental yang kurang baik dan harga yang terlalu mahal.
Tentunya dengan melihat lagi, jika dia dijual saat ini bagaimana dampaknya terhadap portofolio. Jika misalnya saham itu masih floating loss di atas 50% dengan porsi yang besar dari total portofolio, tentu saja hal itu akan sangat besar untuk dijual. Tapi semua kembali lagi kepada kamu. Apakah kamu tetap bertahan dengan saham yang kurang baik dan mahal, tapi masih ada rasa khawatir, ataukah jual semua saham itu dan merasa lega karena sudah tidak ada beban apa-apa? Silahkan tentukan sendiri sesuai dengan strategi dan cara investasi kamu. Kedua, take profit jika sudah perlu. Dengan harga saham yang naik, kamu mungkin sedang merasakan floating profit. Apabila kondisi ini terjadi, pilihan ada dua, yaitu di hold atau take profit. Apabila kamu melihat kondisi tahun 2024 masih harap-harap cemas, mungkin bulan Juli ini bisa jadi kesempatan untuk take profit. Tujuannya agar kamu punya jumlah cash yang lebih banyak dan bisa beli saham apabila terjadi koreksi. Tapi ingat, ini dengan catatan kamu melihat tahun ini masih mengkhawatirkan. Apabila kamu merasa kondisi tahun 2024 baik-baik saja, malah saya tidak menyarankan untuk take profit tapi di hold saja. Artinya semua kembali lagi kepada kamu. Mau hold atau take profit silahkan saja. Yang jelas, bulan Juli ini cukup baik jika kamu mau jual saham untuk memegang cash. Lalu pertanyaannya lagi, bulan Juli kan probabilitas kenaikannya sangat bagus. Tapi kalau saham di portofolio masih rugi, bagaimana? Kembali lagi, bulan dengan probabilitas tinggi bukan berarti kamu 100% bisa profit. Apabila kamu salah pilih saham sejak awal atau beli saham dengan harga yang terlalu tinggi, mungkin saat ini masih floating loss. Bahkan ketika banyak orang lain sedang bahagia karena bisa profit. Lalu solusinya bagaimana? Kalau saya pribadi, selama saham itu saya yakin bagus dari berbagai aspek dan rutin bagi dividen, saya akan santai saja. Mungkin bulan Juli kamu belum dapat profit. Tapi bukan berarti kamu selamanya tidak bisa dapat profit kan? Akan ada masanya di mana kamu pun bisa merealisasikan profit dari saham yang dibeli. Yang perlu dilakukan hanya sabar menunggu. Tidak usah iri dengan orang-orang yang saat ini sedang pamer profit, tapi fokus saja kepada kinerjamu sendiri. Jika harga turun, kamu bisa lakukan average down bertahap. Fokus kumpulkan dana tambahan dari active income dan terus update kinerja perusahaan yang terbaru. Apabila cara ini dilakukan terus-menerus, kamu memperbesar kemungkinan bisa profit di kemudian hari, tapi dengan catatan sahamnya bagus. Ini hanya berlaku bagi saham-saham yang punya fundamental bagus, baik dari sisi manajemen, komposisi hutang, pencapaian laba, konsistensi dividen, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana jika sahamnya sudah terlanjur salah? Jawaban saya hanya satu, yaitu kamu harus merelakan. Jika saham yang kamu beli dari awal memang sudah salah, berarti kamu harus siap menanggung kerugian. Entah itu salah karena fundamental jelek, atau salah karena beli di harga yang terlalu tinggi. Yang jelas, kamu harus punya mental yang lebih kuat untuk menerima kenyataan bahwa telah salah pilih saham. Ingat, saham yang bagus pada 10 tahun yang lalu belum tentu akan bagus saat ini. Begitu juga saham yang bagus saat ini belum tentu akan terus bagus hingga 10 tahun ke depan. Artinya kita harus selalu update kinerja terkini perusahaan agar bisa mengetahui informasi terbaru mereka. Tujuannya agar jika ada force major, kita bisa dengan lebih cepat mengambil action dan tidak terjebak pada situasi yang lebih sulit. Intinya, saya mau sampaikan kepada kamu bahwa pasar saham sangat menarik. Kamu yang saat ini sedang profit, belum tentu tahun depan akan profit juga. Begitu juga kamu yang sedang rugi. Mungkin saat ini kamu lagi rugi banyak, tapi bukan berarti tahun depan kamu akan juga rugi. Saham sangat dinamis, banyak hal yang bisa berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kamu di instrumen ini. Jadikan semua kejadian sebagai pelajaran dan terus belajar dari ilmu dan pengalaman. Niscaya kamu yang saat ini sedang rugi, nantinya bisa pelan-pelan bangkit dan merasakan profit juga. Entah itu profit dari capital gain ataupun dividen. Bagi kamu yang saat ini sedang galau karena terlanjur beli saham bagus pada harga yang terlalu tinggi, mungkin saya bisa bantu berikan sedikit informasi. Saya sudah sempat buat video yang membahas tentang konsep harga rata-rata. Artinya kamu fokus untuk menurunkan harga rata-rata agar di kemudian hari bisa profit lebih maksimal. Tentu saja strategi ini hanya cocok jika sahammu bagus. Tapi harga beli kamu sudah terlalu tinggi. Artinya tidak cocok diterapkan jika dari awal sahammu memang sudah jelek. Selain itu, saya mau disclaimer juga. Strategi yang saya ajarkan tidak menjamin kamu pasti profit. Tetap saja ada potensi kerugian. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Pada video ini saya tentu tidak akan mengulangi pembahasan tadi, tapi akan membahas dari sudut pandang yang lebih luas. Ada satu hal menarik yang ingin saya garis bawahi tentang metode nabung saham, yaitu harga rata-rata.
Poin ini jarang dibahas dan bahkan sering dilupakan. Bagi kamu yang sudah sering nonton video baca saham, kamu tentu sudah tahu bahwa saya sering mengkaitkan metode nabung saham dan dividen investing, di mana dalam jangka panjang, jika mengumpulkan lembar saham semakin banyak, akan ada saatnya dividen menjadi semakin besar juga. Nah, di video ini, saya tidak akan bahas topik itu lagi, tapi akan membahas dari sisi harga rata-rata. Harga rata-rata merupakan suatu harga yang akan kamu peroleh apabila rutin membeli saham. Artinya semakin rutin kamu beli saham, harga rata-rata juga akan semakin sering berubah. Apabila harga beli kamu semakin tinggi, harga rata-rata semakin tinggi juga. Tapi apabila harga beli kamu semakin rendah, harga rata-ratanya juga akan semakin rendah. Intinya, untuk memperoleh harga rata-rata yang cukup ideal, kamu perlu mengusahakan untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada beberapa strategi yang mungkin bisa kamu gunakan. Pertama, mencari bulan dengan probabilitas kenaikan harga paling rendah. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BBRI punya probabilitas kenaikan paling rendah di bulan April, Juni, dan September. Saya mengambil contoh saham BRI, tapi kamu juga bisa gunakan saham yang lain. Kamu bisa lihat di sini bahwa pada bulan April, probabilitas kenaikannya hanya 30%. Pada bulan Juni 44% dan pada bulan September 44%. Dalam 12 bulan terakhir, hanya 3 bulan ini yang punya probabilitas kenaikan di bawah 50%. Artinya kamu bisa memanfaatkan hal ini untuk melakukan pembelian saham. Kedua, mencari bulan dengan penurunan harga paling tinggi. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI pernah turun di atas 10% pada bulan Maret, April, Juni, September, dan November. Kamu bisa lihat bahwa pada bulan Maret tahun 2020 harganya turun 27,9%. Pada bulan April tahun 2024 18%, pada bulan April 2018 10%, pada bulan Juni tahun 2022 10%, pada bulan Juni tahun 2015 12%, pada bulan September tahun 2020 13%, pada bulan September tahun 2015 18%, dan pada bulan November 2016 turun 10,63%. Bulan yang saya sebutkan tadi merupakan penurunan harga saham BBRI di atas 10%. Poin ketiga, membeli saat ex-date dividen. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BRI cenderung bagi dividen final di bulan Maret, setidaknya untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Gambar di sebelah kiri ini merupakan tanggal cum date dividen BBRI, baik itu dividen interim dan dividen final. Tapi pada video ini kita hanya menggunakan 3 contoh dividen final, yaitu di tahun 2022 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini, pada tahun 2022, harga saham BBRI turun dari 4.640 ke angka 4.370, dengan kata lain turun sekitar 5,8%. Tahun 2023, turun dari 4.920 ke 4.720, sekitar 4%. Dan pada tahun 2024 ini, turun dari 6.450 ke 6.050, dengan kata lain turun sekitar 6,2%. Ini merupakan tampilan chart saat ex-date dividen. Dengan kata lain, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari angka 4% hingga 6,2% dalam 3 tahun terakhir. Dengan 3 metode sederhana tadi saja, sebenarnya kamu sudah dapat informasi bahwa saham BBRI kemungkinan akan turun pada bulan Maret, April, Juni, September, dan November. Bulan Maret biasanya mereka bagi dividen, dan dulu sempat ada histori penurunan 27% saat krisis di bulan Maret tahun 2020. Bulan April saham ini punya probabilitas kenaikan paling rendah, yakni hanya sekitar 30%. Bulan Juni, September, dan November, BRI pernah turun di atas 10%. Kita koreksi, bukan di bawah tapi di atas 10%. Data yang kamu lihat ini setidaknya merupakan data dalam 10 tahun terakhir. Saya menggunakan contoh BRI, tapi kamu juga bisa simulasikan dengan saham yang kamu pilih. Tapi ingat, sebelum beli sahamnya, pastikan saham yang akan kamu tabung itu masuk pada kriteria saham yang bisa ditabung. Sekarang pertanyaannya, seberapa berpengaruhnya harga pembelian terhadap harga rata-rata? Mari simak 2 contoh berikut ini agar kamu punya gambaran. Contoh pertama, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp100. Harga beli awalnya adalah Rp5.000.
Dan kita asumsikan terjadi pembelian setiap harga saham turun Rp100. Dengan kata lain, average down dilakukan pada harga Rp5.000 hingga ke Rp4.000. Nah, dengan kondisi ini, harga rata-ratanya menjadi Rp4.500. Itu artinya terjadi penurunan dari Rp5.000 ke Rp4.500 sekitar 10%. Tapi di sisi lain, apabila harga sahamnya naik dari Rp4.500 ke Rp5.000, maka ada potensi kenaikan 11%. Contoh kedua, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp200. Nah, itu artinya akan dilakukan average down dari harga Rp5.000 hingga ke harga Rp3.000. Dengan kata lain, harga rata-ratanya sekitar Rp4.000 apabila diasumsikan kita membeli dengan lembar saham yang sama. Itu berarti dari angka Rp5.000 ke Rp4.000 terjadi penurunan 20%. Tapi apabila dari harga Rp4.000 naik ke Rp5.000, maka ada potensi kenaikan 25%. Dari dua contoh tadi, kamu bisa lihat bahwa meskipun hanya selisih Rp100 untuk average down, tapi ternyata pengaruhnya terhadap rata-rata cukup signifikan. Pada contoh 1 diasumsikan akan dilakukan pembelian jika harga turun Rp100. Sedangkan pada contoh 2, diasumsikan akan beli lagi jika harga turun Rp200. Dengan selisih Rp100 saja dari contoh 1 dan contoh 2, ternyata bisa berpengaruh Rp500 pada harga rata-rata. Harga rata-rata contoh 1 adalah Rp4.500, sedangkan pada contoh 2 adalah Rp4.000. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata potensi kenaikan contoh 1 hanya 11% saja, dari Rp4.500 ke Rp5.000. Sedangkan potensi kenaikan contoh 2 mencapai 25% apabila harga sahamnya kembali ke harga Rp5.000 dengan harga rata-rata Rp4.000. Artinya dengan selisih Rp500 saja, sudah memberikan perbedaan potensi profit yang signifikan dari yang awalnya 11% di contoh 1 menjadi 25% di contoh 2. Itu artinya dari 11% ke 25% sebenarnya terjadi kenaikan hingga 1 kali lipat. Apabila 11% kita kalikan 2. Padahal selisih harga average down contoh 1 dan 2 hanya Rp100 saja. Di sini menarik bukan? Contoh ini memperlihatkan fakta menarik bahwa dengan harga rata-rata yang berbeda, akan membuat potensi profit jadi lebih besar. Selain itu, tentu saja modal untuk average down di contoh 2 akan lebih rendah dibanding contoh 1. Pada contoh 2, kamu hanya butuh total dana sekitar 4,4 juta, sedangkan pada contoh 1, kamu butuh dana 4,95 juta. Dengan dana yang lebih rendah, pada contoh 2, menawarkan potensi profit yang lebih besar hingga 25%. Apakah hal ini tidak menarik? Ibaratnya, kamu diberikan kesempatan untuk profit lebih besar, padahal modal kamu lebih kecil dari orang lain. Ingat, potensi profit yang kita bicarakan di sini apabila harga saham kembali ke harga awal pembelian, yaitu Rp5.000. Artinya saya tidak sedang membahas harga saham yang naik terlalu tinggi, tapi hanya membahas harga saham yang kembali ke angka awal. Coba kamu bayangkan apa jadinya jika harga saham naik lebih tinggi dari Rp5.000. Tentu saja selisih potensi keuntungan antara contoh 1 dan 2 akan lebih signifikan. Padahal jika dilihat sekilas, sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara harga rata-rata contoh 1 dan 2. Tapi kenapa potensi keuntungannya bisa beda signifikan? Dari contoh ini kamu bisa lihat bahwa harga rata-rata punya pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan portofolio di masa depan. Jika berbicara tentang dividen, selisih harga rata-rata tentu berpengaruh juga. Namun di sini, saya tidak ingin bahas dari aspek dividen, melainkan hanya capital gain saja. Inti dari pembahasan ini adalah saya mau tunjukkan bahwa jangan sembarangan average down. Selalu punya dana ekstra untuk membeli di harga yang lebih rendah, sehingga berpotensi memperoleh harga rata-rata yang jauh lebih rendah. Gunakan money management yang baik, agar dana kamu tidak cepat habis. Jangan latah average down, hanya karena lihat harga saham sudah turun sedikit. Pertimbangkan kemungkinan terburuk, bagaimana jika harga saham turun lebih dalam. Apakah masih punya dana untuk melakukan pembelian? Tidak ada yang salah dengan average down, asalkan kamu tahu saham apa yang kamu beli. Masalahnya, banyak orang yang kurang yakin dengan sahamnya, sehingga pada akhirnya takut sendiri. Floating loss 5% biasa saja, tapi saat floating loss 20%, pikirannya jadi aneh-aneh. Pada akhirnya bukan average down, tapi di cut loss. Padahal kinerja perusahaan masih tumbuh dan tidak ada masalah apapun di perusahaan. Alhasil, saat harga berbalik naik, mereka hanya bisa gigit jari karena sudah terlanjur cut loss dan batal memperoleh keuntungan yang maksimal. Statement yang saya sampaikan di sini bukan hanya teori tapi pengalaman pribadi. Saya juga pernah mengalami hal itu sehingga saya bisa menceritakannya dengan yakin. Tapi, dari kejadian itu saya jadi belajar banyak hal baru
yang tentunya membuat portofolio bisa tumbuh lebih optimal di masa depan. Pengalaman itu saya bahas lebih detail di ebook Stock for Living. Ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan agar tidak galau saat harga saham mengalami penurunan. Tentu saja tips itu berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya juga pernah mengalaminya sendiri. Untuk info pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Kesimpulan, metode nabung saham itu bagus, asalkan sahamnya tepat dan harga belinya juga tidak asal-asalan. Jangan beli saham bagus di harga yang terlalu tinggi, karena tidak efektif juga. Usahakan agar harga beli kamu di angka yang wajar atau rendah, agar harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.